Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya, Nelson Silitonga, dosen tetap pada Prodi Manajemen Fakultas Bisnis di Universitas Insan Pembangunan Indonesia dengan NUPTK 125757546555130103 dan sebagai keahlian saya di bidang manajemen pemasaran. Di kesempatan ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek. Proses sertifikasi dosen yang saya ikuti saat ini sebagai bentuk komitmen saya dan profesionalisme saya sebagai pengajar, dan untuk lebih meningkatkan kualitas pengajaran, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri untuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di bidang pengajaran. Saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu saat ini, yaitu pengantar bisnis dengan kode mata kuliah MNSWP 103 di semester 2 pada periode semester genap tahun ajar 2025-2026 dengan bobot 3 SKS. Metode pengajaran yang diterapkan saat ini dengan bentuk luring dan daring menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan pemanfaatan aplikasi Google Drive dan WhatsApp sebagai media saat membagikan materi pembelajaran, RPS, tugas-tugas, dan juga informasi yang berhubungan dengan perkuliahan. Sistem pembelajaran yang interaktif menjadi pilihan yang tepat dengan kolaborasi, pemaparan teori-teori pembelajaran, serta presentasi yang dilakukan mahasiswa dari hasil studi kasus dan sesi tanya jawab serta diskusi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar lebih berani menyampaikan gagasan-gagasan dari hasil analisis serta pengalaman nyata yang berhubungan dengan ruang lingkup pengantar bisnis. Mahasiswa akan mempelajari dinamika lingkungan bisnis, bentuk kepemilikan, dan manajemen, serta etika menjalankan bisnis. Mata kuliah ini memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan atau 4 CPL, yakni CPL ke-1 mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab, jujur, beretika dalam memahami serta membahas fenomena bisnis di masyarakat. CPL kedua mampu menguasai konsep dasar bisnis, lingkungan bisnis, serta fungsi-fungsi utama dalam organisasi bisnis. CPL ketiga mampu berpikir logis, kritis, dan sistematis dalam mengidentifikasi permasalahan bisnis sederhana. Dan CPL keempat mampu mengidentifikasi komponen utama kegiatan bisnis dan keterkaitannya dengan operasional organisasi. Keempat CPL diturunkan menjadi 5 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu CPMK ke-1, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar bisnis, peran bisnis dalam perekonomian, serta berbagai bentuk kepemilikan usaha. CPMK kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi struktur organisasi, fungsi manajemen, dan aktivitas administrasi dalam operasional bisnis. CPMK ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi utama manajemen bisnis yang meliputi SDM, produksi, keuangan, dan pemasaran. CPMK keempat, mahasiswa mampu menunjukkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan budaya organisasi dalam praktik bisnis. CPMK kelima, mahasiswa mampu berpikir logis dan sistematis dalam mengaitkan berbagai komponen bisnis dalam suatu studi kasus. Deskripsi mata kuliah pengantar bisnis membahas konsep dasar ruang lingkup bisnis dan peran bisnis dalam perekonomian, termasuk kepemilikan usaha, lingkungan bisnis, organisasi, dan manajemen perusahaan, serta fungsi utama bisnis, yaitu fungsi SDM, produksi, keuangan, dan pemasaran. Mata kuliah ini juga menanamkan pemahaman tentang tanggung jawab sosial perusahaan dan budaya organisasi agar mahasiswa mampu mengidentifikasi komponen kegiatan bisnis serta keterkaitannya secara logis dan sistematis. Pada aspek delivery seluruh materi yang disampaikan, menggunakan metode yang sesuai dengan capaian pembelajaran yang hendak dicapai dengan menekankan prinsip yang berpusat pada mahasiswa dalam kemampuan memahami dan mengimplementasikan materi. Untuk mengukur capaian pembelajaran, selanjutnya dilakukan asesmen melalui pemberian tugas individu, tugas kelompok, sesi kuis, dan ujian yang dilakukan berbasis capaian pembelajaran dengan sistem penilaian yang telah dirancang dalam RPS
dilengkapi dengan bobot penilaian yang telah disepakati pada saat kontrak mulai perkuliahan, di mana komponen nilai sebagai berikut. Pertama, nilai etika dengan bobot 10%. Yang kedua, nilai absensi dengan bobot 15%. Ketiga, nilai tugas dengan bobot 20%. Keempat, nilai UTS dengan bobot 25%. Dan kelima, nilai UAS dengan bobot 30%. Berikut cuplikan pembelajaran di dalam kelas. Selamat menyaksikan. Selamat malam semuanya. Bagaimana, masih semangat enggak? Semangat. Oke, pasti ya. Oke, kita mempelajari materi kita tentang manajemen pemasaran ya. Tapi sebelum kita mulai materi kita, absen jangan lupa diisi ya Google Form. Ya. Oke, di sini kita topiknya adalah manajemen pemasaran. Kita langsung ke definisi aja. Definisi manajemen pemasaran yaitu seni dan ilmu ya dalam memilih pasar sasaran ya, serta mendapatkan dan mempertahankan dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian dan pengkomunikasian nilai pelanggan yang unggul. Oke. Dari definisi ini sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa manajemen pemasaran itu adalah salah satu strategi perusahaan untuk apa? Memperkenalkan produk-produknya. Dan juga fokus kepada pelanggan. Fokus kepada pelanggan di sini maksudnya adalah bagaimana pelanggan mendapatkan kebutuhannya ya dan puas terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan. Oke. Kita lihat dulu fungsi manajemen pemasaran ya. Di sini kita bisa melihat fungsi manajemen pemasaran itu ya. Pertama adalah sebagai analisis pasar ya. Maksudnya di sini analisis pasar itu adalah proses mengumpulkan dan mempelajari data tentang kondisi pasar, tren, perilaku konsumen dan pesaing ya. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang baru, memahami pelanggan, dan mengantisipasi perubahan pasar. Analisis pasar. Manajemen pemasaran harus mampu dalam menganalisis pasar. Oke? Yang kedua, fungsinya adalah sebagai segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu seperti demografi, geografi, psikografi, dan perilaku ya. Jadi dalam segmentasi pasar itu kita harus tahu siapa pasar kita ya. Dan juga dari segi geografisnya juga kita harus tahu tujuannya untuk apa? Untuk lebih memaksimalkan ya strategi dari pemasaran yang kita terapkan. Dengan membagi pasar, perusahaan dapat fokus pada segmen-segmen yang paling menguntungkan, yang menyediakan penawaran yang lebih tepat sasaran. Jadi segmentasi pasar itu adalah cara perusahaan untuk melihat siapa yang potensial sebagai target pasarnya, ya kan? Jadi kalau misalnya produk kita contoh produk makanan, makanan ini untuk siapa? Apakah cocok misalnya untuk anak-anak? Apakah cocok misalnya untuk dewasa? Apakah ini untuk perempuan? Atau apakah ini untuk laki-laki? Nah, itu perlu kita lakukan segmentasi pasarnya. Lalu menetapkan target pasaran, target pasar. Menetapkan target pasar berarti memilih satu atau lebih segmen pasar yang akan difokuskan oleh perusahaan. Menetapkan target pasar membantu perusahaan mengalokasikan sumber daya secara efisien dan merancang strategi pemasaran yang lebih efektif ya. Lalu penentuan posisi pasar. Penentuan posisi pasar adalah menempatkan produk atau merek di benak konsumen secara unik dibandingkan dengan pesaing. Jadi perusahaan-perusahaan itu selalu membuat misalnya brandnya itu unik. Agar apa? Agar ada yang daya ingat buat konsumen. Contoh, bisa kita lihat misalnya produk-produk minuman ya. Produk-produk minuman itu kan misalnya mereka membuat mereknya itu ya.
Seolah-olah misalnya kalau kita membeli minuman tersebut, seolah-olah merek itu adalah bagian dari secara general. Padahal itu hanya brand ya. Padahal brand. Kita tahu lah ya, ada misalnya kalau kita membeli air minum, misalnya contoh Aqua ya. Nah, itu seolah-olah kan semua generalisasi kan bahwa air mineral itu adalah Aqua. Ada keunikan. Lalu penentuan posisi pasar. Penentuan posisi pasar adalah menempatkan produk atau merek di benak konsumen secara unik dibandingkan dengan pesaingnya. Tadi kan, misalnya kalau kita lihat produk-produk sekarang itu, banyak orang misalnya lupa akan produk tersebut. Berarti ada yang salah dalam strategi membuat brand. Ada yang salah. Posisi pasar yang kuat membantu membedakan produk dari pesaing dan menarik pelanggan yang tepat, ibarat berdiri di tengah keramaian. Anda ingin memastikan bahwa produk Anda bisa terlihat dengan jelas. Ya. Lalu pengembangan strategi pemasaran. Pengembangan strategi pemasaran melibatkan perumusan rencana yang mencakup produk, harga, promosi, dan distribusi. Jadi dalam strategi pemasaran itu, ya, produk itu perlu memiliki strategi. Ya, contoh, kalau kita misalnya sekarang kan model-model handphone ya, model-model handphone itu kan banyak banget ya. Tapi kadang dengan salah satu produk handphone yang kita beli itu bahkan membuat sebuah kebanggaan buat kita. Contoh tadi yang kayak iPhone ya. iPhone itu kan terkenal dari kualitas, dari pengambilan gambar. Pokoknya dia itu ada keunggulan dibandingkan dengan brand-brand lain. Terus juga masalah harga. Harga juga ada barang harganya mahal tapi itu menunjukkan kualitas. Tapi ada harga barang murah itu menunjukkan orang berbondong-bondong untuk beli. Tergantung posisi di mana produk tersebut ditempatkan. Lalu implementasi pemasaran. Implementasi pemasaran adalah penerapan strategi pemasaran yang telah direncanakan. Implementasi yang efektif memastikan bahwa rencana pemasaran diterjemahkan ke dalam tindakan yang menghasilkan hasil nyata. Oke. Lalu pengendalian dan evaluasi pemasaran. Pengendalian dan evaluasi pemasaran adalah proses memantau kinerja pemasaran dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Ya. Pengendalian yang baik membantu perusahaan tetap berada di jalur yang benar dan terus meningkatkan kinerja. Yang namanya segala sesuatu proses ya harus ada pengendalian. Perusahaan saat berproduksi juga pasti ada pengendalian ya. Pengendalian dalam berproduksi termasuk juga dalam manajemen pemasaran juga harus ada pengendalian dan evaluasi pemasaran. Oke. Kita lihat dulu tujuan manajemen pemasaran secara lebih terperinci. Kita bisa melihat di sini tujuan dari manajemen pemasaran. Yang pertama adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Pemasaran itu adalah menciptakan kepuasan pelanggan. Ketika pelanggan puas, maka dia akan melakukan pembelian secara berulang-ulang. Menghadirkan produk atau layanan yang sesuai dengan ekspektasi konsumen sehingga mereka puas dan loyal. Ya, menciptakan kepuasan pelanggan. Contoh kita misalnya makanan yang paling kita minati ya. Itu makanan mulai dari zaman nenek moyang kita sampai sekarang ya. Makanan itu menjadi seolah-olah yang paling terpenting buat kita. Contoh apa? Indomie kalau kita, apalagi anak-anak kos suka banget ya makan Indomie ya. Ya. Jadi perusahaan itu melihat bahwa produk dia tersebut bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Membangun permintaan, merangsang dan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh pasar. Jadi perusahaan harus mampu membuat sebuah produk ya yang nantinya produk itu menjadi sebuah kebutuhan buat pelanggan. Contoh,
Kalau zaman dulu ya, namanya handphone itu kan, atau handphone itu seolah-olah bukan kebutuhan ya. Tapi coba bayangkan, sekarang handphone kebutuhan enggak? Kebutuhan banget. Anak-anak muda, bahkan anak kecil saja ya, kalau handphone ini seolah-olah kebutuhan banget ya. Apalagi kalian mahasiswa. Saat pergi ke kampus kayaknya kalau handphonenya tinggal gimana ya? Ada yang hilang ya. Itu dia membangun permintaan. Oke. Lalu meningkatkan keuntungan, mendorong volume penjualan untuk memaksimalkan laba dan mendukung kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Lalu memperluas pangsa pasar, menguasai porsi yang lebih besar di industri tertentu dibandingkan dengan kompetitor. Lalu membangun citra merek yang kuat. Jadi tujuan dari manajemen pemasaran ini yang kita lihat ini, apalagi ini nih, membangun citra merek yang kuat. Merek atau brand itu salah satu kekuatan perusahaan ya. Bisa kita lihat ya, yang tadi yang Bapak bilang nama-nama itu ya, termasuk kekuatan perusahaan. Brand tadi bisa menjadi kekuatan perusahaan. Pelanggan atau konsumen menganggap perusahaan itu adalah perusahaan yang menghasilkan produk yang berkualitas. Padahal itu hanya dilihat dari merek saja. Oke. Kita bisa lihat di sini konsep manajemen pemasaran ya. Ada konsep produksi dan ada konsep produk ya. Kalau kita lihat konsep produksi, yaitu efisiensi produksi dan distribusi produksi ya. Lalu konsep produk, adanya kualitas dan inovasi produk ya. Jadi biasanya produk-produk yang diminati oleh konsumen atau pelanggan adalah produk yang berkualitas dan memiliki inovasi. Makanya kan handphone sekarang ya, kenapa begitu diminati oleh konsumen atau pelanggan? Karena kenapa? Mereka melakukan inovasi dari fitur-fiturnya yang canggih ya. Apalagi sekarang handphone sekarang itu kan banyak aplikasi-aplikasi yang membuat apa? Pelanggan puas. Bahkan dengan teknologi AI sekarang ya, yang sudah diterapkan di handphone baru sekarang ya, itu sangat membantu pemilik handphone ataupun apa? Konsumen. Apalagi mahasiswa ya, mahasiswa sekarang dengan teknologi AI sekarang ya ada di handphone, untuk mengakses informasi materi pembelajaran gampang ya, gampang banget. Itu namanya apa? Inovasi produk. Oke. Lalu konsep penjualan ya, usaha penjualan dan promosi. Manajemen pemasaran juga harus membuat konsep penjualan yang efektif ya, baik tentang strategi penjualan, promosi-promosi yang dibuat ya, harus tepat sasaran. Banyak perusahaan melakukan promosi ya, tetapi konsumen malah melihat bahwa ketika perusahaan itu saja ketika dia membuat promosi baru laku. Ya kan? Kalau tidak ada promosi tidak dibeli. Itu ada kesalahan dalam strategi promosi ya. Lalu konsep pemasaran memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perusahaan harus mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Konsep pemasaran berwawasan sosial yaitu fokusnya kesejahteraan konsumen dan masyarakat ya. Konsep ini mengakui bahwa perusahaan harus mempertimbangkan kesejahteraan jangka panjang konsumen dan masyarakat, bukan hanya kepuasan dan keuntungan langsung. Jadi perusahaan itu tidak hanya keuntungan saja yang dilihat, tetapi dia melihat dari sisi si konsumen tadi merasa sejahtera, merasa puas. Ketika dia membeli barang itu dia mendapat keuntungan seperti itu. Lalu konsep pemasaran digital fokusnya adalah penggunaan teknologi di digital. Konsep ini mencakup penggunaan media sosial, SEO, email marketing, dan alat digital lainnya untuk menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan. Perusahaan ketika tidak bisa berinteraksi dengan perkembangan teknologi digital, maka dia akan ketinggalan dalam memasarkan produk ataupun barang dan jasa yang dia miliki. Maka perusahaan juga harus mampu melihat perkembangan teknologi digital. Sekarang perusahaan-perusahaan mempromosikan barang yang dia produksi ya,
rata-rata sekarang sudah dengan digital ya. Kalau kita lihat sekarang, promosi-promosi yang berbentuk kayak misalnya papan reklame ya, terus pencetakan brosur itu agak-agak ketinggalan atau agak lama ya sasarannya daripada apa? Digital sekarang. Coba bayangkan promosi lewat TikTok ya, promosi lewat online itu luar biasa. Si konsumen langsung bisa apa? Melihat produk atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Oke. Kita lihat dulu analisa lingkungan pemasaran ya. Analisa lingkungan pemasaran adalah proses strategi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan bisnis dalam menjangkau serta melayani pelanggan. Oke. Analisa lingkungan pemasaran adalah proses strategi untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor internal ya. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini rincian komponen utama cara melakukan analisa dari lingkungan pemasaran. Ada lingkungan mikro ya dan ada lingkungan makro ya. Lingkungan mikro di sini yaitu faktor internal dan pemangku kepentingan. Faktor-faktor yang secara langsung mempengaruhi operasional sehari-hari ya dan kemampuan melayani target pasar. Misalnya perusahaan meliputi budaya, sumber daya, departemen dan manajemen. Lalu pemasok, yaitu tentang ketersediaan, fluktuasi harga, keandalan rantai pasok bahan baku, lalu perantara pemasaran, yaitu distributor, ya. Jadi perantara pemasaran itu kan seperti distributor ya, distributor, agen atau penyedia logistik yang membantu mendistribusikan produk. Lalu pelanggan, yaitu memahami karakteristik, daya beli, tren, perilaku konsumen, dan kepuasan audiens target. Jadi manajemen pemasaran juga jangan asal membuat harga, ya. Jangan asal misalnya biar saya banyak untung, asal menentukan atau membuat harga produknya, nggak boleh gitu. Harus memahami karakteristik dan daya beli, ya, sesuai dengan apa kemampuan dari konsumen. Ya, misalnya biaya membuat produknya misalnya hanya 1.000, tapi kamu jual produknya itu dengan harga 100.000, nggak logis ya, nggak logis seperti itu. Oke, percepat ya. Oke, di sini ada langkah-langkah analis praktis ya. Untuk menerapkan analis ini dalam strategi bisnis secara lokal maupun global, gunakan pendekatan sebagai berikut, yaitu pemindaian atau scanning, yaitu kumpulkan data tren, masalah, dan harapan pasar secara berkala. Lalu kita melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT ini memetakan kekuatan, ya, kekuatan dari strategi produk kita. Lalu apa kelemahan dari produk kita? Lalu lihat peluang apa nanti yang ada di pasar, serta ancaman apa nanti yang ada dari pesaing atau eksternal. Lalu adakan evaluasi strategi. Jadi evaluasi strategi ini bisa dengan menyesuaikan dengan bauran pemasaran, ya. Bauran pemasaran itu ada 4P, ada 7P ya. Ada 4P ataupun ada 7P. Oke, kita lihat dulu strategi dari segmenting, targeting, dan positioning ya. Segmentingnya adalah membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik atau perilaku. Yang kedua, targeting, memilih segmen pasar tertentu yang paling potensial untuk dilayani. Dan ketiga, positioning, merancang penawaran dan citra perusahaan agar menempati posisi khusus di benak konsumen. Tadi kita sudah membahas tentang segmentasi pasar ya. Segmentasi pasar, perusahaan itu harus tahu segmentasi pasarnya di mana. Lalu targetnya seperti apa? Targetnya yang mana nih, ya kan? Berapa? Biar perusahaan itu lebih fokus dan efektif untuk mencapai sasaran. Oke. Di sini ada bauran pemasaran ya, marketing mix. Yaitu ada 7 elemen ya. Produk, harga atau price,
place atau lokasi, promosi, lalu people atau SDM-nya, lalu proses, dan physical evidence. Konsep ini sangat penting untuk apa? Untuk merancang strategi bisnis yang komprehensif, terutama pada sektor jasa. Oke. Ini ya, kalau kita lihat dari kita price ya, nilai moneter yang harus dibayar oleh pelanggan untuk mendapatkan produk Anda. Jadi berarti masalah harga produk. Lalu place atau lokasi tempat saluran distribusi atau tempat di mana produk Anda dijual atau layanan diberikan. Jadi kita juga harus bisa melihat apa namanya lokasi. Oke, ada yang bertanya sampai di sini dulu? Ada yang bertanya? Saya mau nanya Pak. Oke. Ya sebelumnya saya Muhammad Ardian Saputra izin bertanya. Dalam kondisi persaingan bisnis yang semakin kompleks dan banyaknya kompetitor, nah sejauh mana atau seberapa pentingnya manajemen pemasaran yang inovatif terhadap dari suatu perusahaan tersebut? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Sebelum Bapak jelaskan, ada yang mencoba menjawab? Coba ada yang mencoba menjawab? Ayo satu orang dulu, biar kita interaktif sebelum Bapak jelaskan. Ayo coba. Jadi kenapa manajemen pemasaran itu penting? Karena pertama dari pelanggan itu butuh inovasi dari setiap produknya itu. Jadi biar tidak bosan juga sama produk tersebut, terus menciptakan hal-hal yang baru nih Pak. Oke, bagus ya. Jadi di sini manajemen pemasaran yang inovatif itu pasti sangat krusial ya bagi perusahaan. Untuk apa? Untuk menciptakan keunggulan kompetitif ya, menjangkau target pasar secara presisi dan menjaga keberlanjutan bisnis. Berarti inovatifnya manajemen pemasaran itu adalah apa tadi? Pada intinya menjaga keberlanjutan bisnis. Dengan inovasinya manajemen pemasaran atau manajemen pemasaran yang inovatif memungkinkan perusahaan merespon cepat perubahan perilaku konsumen yang dinamis dan mengembangkan atau mengamankan kelangsungan pendapatan. Oke? Nah, caranya di sini adalah menciptakan keunggulan bersaing. Ya kan, berarti manajemen pemasaran yang inovatif berarti mampu apa? Menciptakan keunggulan bersaing, membantu perusahaan tampil menonjol dan tidak mudah ditiru oleh kompetitor. Jadi perlu jangan sampai produk atau cara-cara kita ditiru oleh kompetitor. Jangan sampai gampang ditiru. Yang kedua adalah relevansi dengan konsumen, yaitu memastikan produk atau layanan tetap menjadi solusi yang relevan terhadap kebutuhan pelanggan. Jadi produk yang kita tawarkan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Ya. Yang berikutnya adalah optimalisasi saluran digital, membuka akses pasar yang lebih luas dan menjangkau audiens secara lebih efektif. Makanya tadi Bapak bilang perusahaan-perusahaan itu harus apa? Harus tangkap perkembangan teknologi digital. Teknologi digital itu mampu dan cepat untuk apa? Mempromosikan produknya, memperkenalkan produknya. Oke. Lalu tentu dengan manajemen pemasaran yang inovatif itu memungkinkan efisiensi anggaran, ya. Penggunaan strategi dan teknologi pemasaran modern biasanya lebih terukur daripada cara konvensional. Kalau cara konvensional kan contoh misalnya nih, ketika kita menawarkan atau mempromosikan atau mengkomunikasikan produk atau jasa kita misalnya secara konvensional, itu biayanya sangat besar. Reklame di jalan itu kan sangat besar biayanya kan. Maka sekarang dengan dengan strategi inovatif dari teknologi digital, perusahaan malah lebih efisien, ya kan? Bahkan lebih cepat menjangkau target secara luas. Ya, bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara lain juga barang kita bisa diakses dengan dengan digital. Oke, karena waktu kita sangat singkat ya, maka pertemuan kita akhiri malam ini. Dan tadi pertanyaan yang disampaikan teman kita ya cukup bagus, dan juga dari jawaban dari teman kita juga cukup bagus ya. Mudah-mudahan materi kita ini nanti dapat diterapkan ya dan dapat diimplementasikan ya di dunia kerja Anda ya, dan nanti berkontribusi positif terhadap ilmu yang Anda dapatkan. Oke, selamat malam semuanya.